Halo semuanya, selamat datang kembali di iCheck Live. Gue Indra. Di video kali ini kita mau bahas plus review lagi soal iOS 26. Yang kali ini iOS 26 Public Beta 2 nih. Tadi malam akhirnya dirilis juga sama Apple untuk public nih ya. Untuk kalian-kalian yang pengen nyobain early, udah bisa langsung tes ke Public Beta 2-nya. Nah di video kali ini nih perdana ya, gue mau pasangin iOS 26 di device utama gue, iPhone yang gue gunakan sehari-hari untuk videografi, fotografi, gaming, semua hal yang gue lakukan sehari-hari itu gue benar-benar tergantung dengan iPhone 16 Pro gue ini. Dan hari ini gue lagi pakai casing dari UAG ya, ini yang Pathfinder, cocok banget ngeblend dengan warna Desert Titanium iPhone 16 Pro gue. Look at that, manis banget ya kan. Kalian bisa cek linknya di shopping YouTube di bawah. Nah balik lagi soal iOS 26-nya. Artinya apa? Kalau gue udah berani update ke iPhone utama gue, ya berarti gue udah ngerasa kalau iOS-nya itu udah safe buat gue gunain di primary device gue. Karena di video sebelumnya gue udah cukup banyak ya kita kawal terus iOS 26 developer beta 1, 2, 3 sampai yang public betanya kemarin, dan gue rasa ya sepertinya iOS-nya udah cukup aman ya untuk kita pakai sebagai daily driver kita sehari-hari. Saat ini iPhone 16 Pro gua udah downloading iOS 26 beta 2. Tadi kalau nggak salah untuk size update-nya iPhone 16 Pro itu di 16,1 ya, 16,1 gigaan. Tapi di sini udah selesai untuk proses downloadnya. Di sini gue benar tinggal langsung tap yang install aja, dan saat ini iPhone gue itu posisinya ada di 18.6. Ini juga udah kita bahas di video sebelumnya ya. Kalau misalnya emang kalian pengen nyobain iOS 26 public beta, tinggal di tap aja yang beta update di sini. Kalian tinggal pilih nih mau yang developer beta, public beta, atau yang 18 juga ada nih developer beta programnya gitu. Dan saat ini untuk developer beta juga udah sampai beta 5 kemarin tuh 2 hari lalu kalau nggak salah baru launching. Tapi ya kurang lebih public beta 2 ini sama kayak developer beta 5. Hanya aja ini versi yang public betanya. Sebelum kalian tap install, pastikan kalian udah nge-backup data-data kalian, baterai kalian juga di atas 50%. Pastikan juga saat mungkin kalian lagi downloading sinyal kalian itu stabil ya. Nggak perlu yang harus kenceng-kenceng banget, yang penting stabil aja. Kalau misalnya udah ada tulisan install now di sini, kita langsung tap install now aja, dia akan verifying update. Dan ini tinggal kita tunggu aja, harusnya setelah ini iPhone-nya bakal rebooting. Oke, di sini udah berhasil ke update nih ke iOS 26 Public Beta 2. Udah ada tulisan logo Hello dengan liquid design-nya di sini. Ini buat teman-teman yang belum pernah update ke iOS 26, UI setelah kalian update itu pasti selalu seperti ini. Sekarang gue masukin untuk passcode-nya dulu. Oke, software update complete. Your iPhone has been updated to iOS 26.0. Kita continue aja. Dan di video kali ini kita sambil review untuk baterai usage-nya ya. Di sini statusnya masih 85%. Kalian bisa lihat di indikator baterai gua sini. Lalu sekarang jam 4.26 ya. Jadi ingetin jam 4.26 baterainya 85%. Nanti di ending kita akan bahas lagi selama gua take video ini berapa menit atau mungkin setengah jam lebih ya, itu berkurangnya berapa persen. Dan ini dia udah masuk ke UI. Keren juga ya pakai wallpaper gue yang sebelumnya tadi. Get started langsung ke iOS 26. Boom. Alright, ini kita udah bisa lihat aksen-aksen liquid glass-nya iOS 26 ya kan. Dan di sini untuk performance-nya masih halus, so far so good. Langsung kerasa 120 Hz-nya. Notification center very nice. Dan di sini karena gue masih pakai wallpaper iOS 18 gue, jadi kayak kurang kerasa iOS 26-nya. Sekarang kita customize dulu untuk ke iOS 26 nih, biar kerasa lebih baru untuk user interface-nya. Oke, sekarang gue akan kasih tahu kalian nih apa aja yang baru di iOS 26 Public Beta 2 ini. Yang menurut gue ya, makin kesini kalau gue lihat-lihat kok kayaknya iOS 26 udah semakin bagus gitu dibanding awal perilisannya pada saat WWDC di bulan Juni lalu. Yuk langsung aja. Yang pertama itu ada di UI animation-nya, yang mana pada iOS 26 Public Beta 2 ini Apple nambahin UI animation baru untuk di passcode-nya. Nah, kalau kalian lihat tuh. Oke, sekali lagi ya. Set.
Nah, jadi ini dia recognize muka dulu, kalau dia gagal dia baru akan muncul passcode. Cuman untuk animation muncul passcode-nya itu dia nggak seperti biasanya. Dia kayak bouncy gitu ya, kayak towewewe gitu ya kan. Ini baru ditambahin Apple di public beta 2 guys. Dan kalau kalian perhatiin juga untuk di control centernya, slide dari kanan atas kayak gini. Ini kan sekarang kita udah bisa multiple page di control center ya. Kalau kita swipe, nah, iya kan? Ini lucu deh, dia kayak ada towewewe gitu kan. Jadi seperti ada efek jelinya gitu, kayak ada bouncy-nya gitu. Sedangkan kalau di sebentar iPhone 11 yang kemarin kita pasangin iOS 26 public beta 1 ya, ini positionnya kita ke control center saat kita slide. Nah, dia ya udah cuma ya sliding normal kayak gitu aja. Beda banget experience-nya kayak yang di public beta 2 tuh. Lebih smooth banget, kalian lihat nih di sebelah kanan. Kalau buat gue sih detail kecil seperti ini membuat tema liquid glass-nya itu jadi lebih liquid gitu. Jadi kayak lebih smooth aja gitu untuk motionnya. Dan gue cukup suka sih sentuhan-sentuhan kecil seperti ini. Dan sekarang juga untuk control centernya dia udah ngedim black kayak gini. Jadi bener-bener nggak terlalu ngeganggu banget. Khususnya buat kalian pakai wallpaper cerah gitu ya. Karena desain liquid glass ini dia akan depends atau tergantung dengan wallpaper yang kalian gunakan. Dan ya di sini yang gue rasain di public beta 2 so far ya animationnya, performance ini jauh-jauh lebih smooth ya dibanding beta 1 atau developer beta 4, beta 3, beta 2 sebelumnya gitu. Ini it's getting better gitu ya, udah semakin membaik. Nah, untuk yang kedua, seperti yang kita tahu di iOS 26 ini kita dapat UI atau refreshment baru untuk UI kamera ya. Di sini tulisannya tuh New Camera Design. Yang mana untuk UI kameranya ini bener-bener jadi jauh lebih simple kayak gini untuk foto, video ya kan. Dan untuk ke mode lain misalnya kayak portrait, kalian tinggal slide di bawah sini nih. Ada slow mo, cinematic, time lapse ya kan. UI-nya ini jadi jauh lebih simple ya. Jadi clean aja gitu untuk looks-nya kalau kita bandingin dengan UI iOS 18 sebelumnya. Tapi di iOS 26 public beta ini Apple ngasih opsi nih ya buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka atau lebih nyaman dengan UI kamera di iOS sebelumnya. Kalian bisa rubah lagi ke settingan yang klasik gitu ya. Untuk optionnya ini ada di bagian setting, lalu kamera kalian masuk aja lalu scroll paling bawah. Di sini ada classic mode switching, reverse the scroll direction of mode of switching. Nah, ketika ini kita tap dan kita masuk ke kamera, ini memang tampilannya tetap ya kayak iOS 26, tapi bedanya di sini kalau kita scroll untuk pindah-pindah modenya ya, kita tinggal kiri kanan aja. Ini kayak yang di sebelumnya guys. Scrollingnya tuh di reverse aja gitu sama Apple. Jadi untuk kalian yang mungkin kagok ya untuk scrollnya, kalian bisa set ke classic mode switchingnya ini. Jadi biar scrollingnya tuh nggak kagok gitu ya. Buat kalian yang maybe setelah update ke iOS 26 ini, wah jadi kagok atau gimana gitu ya. Lalu berikutnya untuk di WiFi control centernya nih ya. Kalau misalnya kita tap kayak gini kan kita bisa dapetin keterangan WiFi sekitar yang lagi aktif. Cuman sekarang di iOS 26 public beta 2 ini udah ada icon indikator yang menjelaskan kalau koneksinya ini private atau public ya. Karena sebelumnya kalau misalnya kita tap WiFi kayak gini, nah ini kalian bisa lihat nih kalau di iOS 26 beta 2-nya dia kayak ada logo gemboknya, sedangkan di sini ya cuma logo WiFi biasa aja gitu. Jadi untuk di iOS 26 ini bakalan kelihatan nih nanti WiFi di sekitar kalian itu mana yang private, mana yang public, mana yang di password, mana yang enggak gitu. Jadi memudahkan kalian biar nggak usah capek-capek masuk ke settings network kalian. Lalu berikutnya Apple juga melakukan refreshment ya untuk beberapa icon-icon yang cukup apa bisa dibilang ya cukup signature-nya mereka. Salah satunya adalah AirDrop. Jadi ini adalah logo AirDrop di iOS 18 sebelumnya. Sengaja tadi gua screenshot dulu. Nah, kalau kita lihat logo AirDrop baru ya di iOS 26 public beta 2 ini menjadi seperti ini. Jadi looks-nya kayak jadi lebih modern gitu ya. Kalian bisa lihat perbandingannya di layar kalian saat ini. Dan tidak hanya AirDrop aja ya. Untuk di macOS Tahoe yang kemarin baru dapat update beta 5 developer juga Apple ngerubah classic Macintosh hard disk iconnya. Itu looksnya menjadi kayak SSD gitu ya. Jadi bisa dibilang emang di iOS 26 ini bener-bener jadi transisi era barunya si Apple nih. Oke, ini tambahan gue akan tes dulu untuk aplikasi perbankannya. Di sini gue ada BCA Mobile. Oke, aman ya. Coba gue cek saldo dulu. 2000 years later. Oke, barusan udah gue cek duit gue nggak nambah ya. Tetap segitu-segitu aja. Ya iyalah, apalah ngaruhnya iOS update sama duit nambah.
Karena ya ini udah public beta 2, developer betanya juga udah stage ke-5 gitu ya, beta 5. Dan kita emang udah semakin dekat ke waktu peluncuran untuk official versionnya di bulan September mendatang ya. Jadi ya emang sudah seharusnya beberapa aplikasi-aplikasi third party, aplikasi perbankan itu udah nge-patch aplikasinya untuk ready, bisa running di iOS 26. Nah, sebelum kita ngomongin soal baterainya, jadi di iOS 26 public beta 2 ini, itu kalau misalnya iPhone kalian lagi low battery, biasanya kan di atas ini di Dynamic Island-nya kayak ada notifikasi low battery 20%. Nah, di public beta 2 ini animasinya tuh baru guys. Yang mana dia tuh kayak ada blinking-blinking gitu. Keren banget, dan kalau kita hold tab, kita tetap bisa akses untuk instant low power mode ya dari toggle-nya. Jadi di sini benar-benar terlihat lebih dinamis ya di iOS 26 ini, khususnya untuk yang public beta 2 ini. Seriously, gue sih suka ya dengan animasi peringatan low battery 20% yang baru di iOS 26 public beta 2 ini. Dan sekarang kita lihat untuk baterainya ya, di 79%, dan ini sekarang jam 4.49. Nah, kalian bisa bandingin nih tadi sama terakhir kita ngitung di jam berapa sama status baterainya di berapa. Kayak cuma sekitar turun 6%-an ya untuk di beberapa waktu tertentu. Dan ini menurut gue udah oke banget sih ya, harusnya untuk ukuran OS yang belum official. Dan ya overall iOS 26 di iPhone 16 Pro so far so good, mulus banget. Ada banyak penambahan motion animation yang menurut gue ini bikin jauh lebih fresh. Kita udah cek juga untuk aplikasi perbankan tadi nggak masalah. Sekarang gue udah bisa customize foto-foto yang bisa gue sesuaikan dengan ukuran jam di lock screen-nya. Dikasih spatial effect untuk fotonya, dan semua itu cuma bisa kalian lakuin di iOS 26 ini. It depends, terserah kalian mau coba naik ke public beta 2 ini atau maybe nunggu public beta 3 dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan kali ya untuk rilisnya, atau kalian mau bersabar sedikit lagi sekitar sebulanan ya, di awal September nanti pas perilisan iPhone 17 series. Di saat yang bersamaan Apple juga akan ngerilis iOS 26 official versionnya, karena iOS 26 official tersebut bakal menjadi starting OS untuk iPhone 17 series. Tolong bantu gue untuk komentar di bawah juga ya buat kalian yang udah update ke iOS 26, maybe ke public beta 2 atau developer beta 5. Kalau misalnya emang ada bug, ada kekurangan, atau mungkin kelebihan yang kalian rasakan, boleh kalian ceritain di kolom komentar di bawah. Dan sebutkan juga ya seri iPhone kalian apa, biar bisa dibaca juga dengan teman-teman lainnya yang mungkin emang lagi nyari informasi soal iOS 26 ini. And that's it. Thank you guys for watching. Like and share this video, and I'll catch you guys on the next video. Saya Indra. Until next time, goodbye.